Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitra Nurul Effendi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit, kita akan bahas sedikit mengenai salah satu jurnal atau artikel yang berjudul Islamic Education of Indonesia. Nah, artikel atau jurnal ini merupakan salah satu karya dari Hidayatullah Azra. Nah, daripada kita penasaran apa isi dari jurnal tersebut, mari kita bahas bersama-sama. Gas. Oke guys, mari kita bahas bersama-sama. Islamic Education of Indonesia. Kalau kita mendengar kata-kata education atau pendidikan, nah yang jelas itu sudah tidak asing di telinga kita lagi. Karena apa? Karena pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam suatu kehidupan manusia. Nah, pendidikan memiliki arti penting, yaitu untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi yang ada dalam diri seseorang atau manusia. Dengan semakin bertumbuh dan berkembang, setiap individu bisa memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih, dan kepribadian yang baik, serta menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Lalu, kaitannya dengan pendidikan ini, kita akan bahas lebih mendalam lagi terkait pendidikan Islam. Nah, pendidikan Islam itu hampir sama dengan pendidikan pada umumnya, akan tetapi lebih mengarah ke dalam hal-hal yang bersifat agama Islam. Kalau kita berpikir, yang timbul dalam pikiran pertama kita adalah pendidikan Islam itu adalah kita belajar tentang agama, kita belajar tentang ilmu Al-Quran, kita belajar tentang akhlak, kita belajar tentang bahasa Arab. Namun, menurut Muhammad Atiyah Al-Abrashi, bahwasannya pendidikan Islam itu merupakan suatu usaha untuk menyiapkan manusia agar hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, sempurna budi pekertinya, teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam bekerja, dan manis tutur kata serta ucapannya. Nah, kalau kita kaitkan antara pendidikan dan juga pendidikan Islam, itu berkaitan sangat erat. Nah, tujuan pendidikan Islam itu merupakan sebuah misi untuk mempertinggi nilai-nilai akhlak hingga mencapai akhlakul karimah. Seperti yang sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwasannya adibu auladakum, didiklah anak-anakmu. Nah, jadi pada dasarnya pendidikan Islam itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan ketika Nabi Adam sudah ada. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kalau kita berbicara tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia, itu merupakan suatu hal yang khas dibanding dengan sejarah pendidikan Islam di negara-negara Eropa lainnya. Kalau kita berbicara tentang pendidikan Islam di Indonesia, pasti yang terpikir dalam benak kita tentu saja kita akan memikirkan sebuah lembaga pendidikan yang ada di dalam Islam. Nah, yang akan kita bahas adalah ada beberapa lembaga-lembaga pendidikan Islam yang merupakan awal mula dari berkembangnya pendidikan Islam di Indonesia sampai saat ini. Nah, yang pertama, kita pasti tidak asing dengan yang namanya pesantren. Yang kedua, ada yang namanya madrasah. Yang ketiga, ada yang namanya surau. Dan yang keempat, ada yang namanya masjid atau halaqah. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam membahas lembaga-lembaga pendidikan tersebut, pasti yang ada dalam benak kita adalah lembaga-lembaga pendidikan itu sudah ada sejak kapan? Nah, konon dalam buku yang sudah saya baca, itu lembaga pendidikan tradisional berupa pesantren dan juga madrasah itu sudah ada sejak Indonesia sebelum merdeka. Jadi, para ulama-ulama itu sudah mendirikan pondok pesantren ketika masih dijajah oleh Belanda. Lalu, jika kita berbicara tentang pesantren, itu pasti kita tidak luput dari yang namanya santri. Nah, pesantren itu berasal dari kata santri. Jadi pesantren itu adalah tempat santri untuk belajar. Meskipun beberapa pesantren kecil itu sudah ada sejak awal abad ke-16, namun pada abad ke-19 pesantren baru mendapatkan momentum ketika para haji dan santri yang kembali dari Makkah dan Madinah mendirikan pesantren yang pada awalnya itu bermuara di Pulau Jawa. Nah, bahkan sampai sekarang yang namanya pondok pesantren itu sudah banyak sekali terdapat di seluruh Indonesia.
Oke guys, kita lanjutkan pembahasan mengenai pesantren dan juga madrasah. Lalu berbicara tentang pesantren, itu sudah tidak asing bagi kita bahwasanya pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan di bidang agama Islam yang menjadi salah satu faktor penting keberhasilan seorang santri. Nah, ada beberapa contoh pondok pesantren dari yang sudah ada dari dulu sejak zaman tradisional bahkan berdiri sampai sekarang. Salah satunya ada pondok pesantren Lirboyo di Kediri, pondok pesantren Al-Falah Ploso di Kediri juga, lalu pondok pesantren Termas di Pacitan, dan masih banyak lagi pondok pesantren yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih eksis sampai sekarang. Nah, lalu pasti timbul pertanyaan dalam benak kita, bagaimana suatu pesantren masih bisa eksis dari zaman dulu sampai sekarang? Nah, kita menilik ke belakang terlebih dahulu, bahwasannya para ulama-ulama Indonesia itu mendirikan pondok pesantren itu dengan tujuan untuk mendidik orang-orang di Indonesia, khususnya yang beragama Islam, untuk memiliki budi pekerti yang luhur dan juga memiliki adab-adab yang baik. Kalau kita menilik salah satu kisah dari ulama tersohor di Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, bahwasanya beliau mendirikan sebuah pondok pesantren di Tebu Ireng, Jombang. Nah, beliau mendirikan sebuah pondok pesantren guna untuk mempelajari ilmu-ilmu agama. Selain itu, didirikannya pondok pesantren tersebut merupakan sebuah dorongan untuk mencegah Belanda menjajah Indonesia. Kalau kita bisa mereka ulang adegan, kita bisa melihat film yang berjudul Sang Kiai. Nah, itu merupakan sebuah film tradisional yang menjelaskan mengenai adanya pondok pesantren dan juga pengaruhnya terhadap penjajahan Belanda ketika di Indonesia. Nah, semakin berkembang, pondok pesantren kini juga bertransformasi menjadi sebuah lembaga pendidikan yang bisa dikatakan cukup modern atau semi modern. Mengapa bisa dikatakan semi modern? Karena dalam pondok pesantren itu juga memiliki kurikulum pendidikan yang mengikuti dari Departemen Keagamaan. Nah, salah satu contohnya pondok pesantren yang ada di Lirboyo. Nah, itu memiliki tingkatan, yaitu ada 6 tahun untuk madrasah ibtidaiyah, 3 tahun untuk madrasah sanawiyah, 3 tahun untuk madrasah aliyah, 4 tahun untuk ma'had ali, dan juga 1 tahun untuk i'dadiyah. Jadi pondok pesantren kini bertransformasi menjadi lebih modern, mengikuti seperti madrasah. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas, bahwasannya pondok pesantren dan juga madrasah kini bertransformasi menjadi sebuah lembaga pendidikan yang lebih modern dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kalau kita berbicara tentang madrasah, pasti kita tidak asing yang namanya madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Nah, itu merupakan lembaga-lembaga pendidikan yang ada dalam madrasah di bawah naungan dari Kementerian Keagamaan. Nah, sekarang banyak madrasah-madrasah yang bertransformasi menjadi madrasah yang lebih dipercaya dan diminati oleh banyak orang. Sebab dalam madrasah itu juga menerapkan pembelajaran umum seperti pembelajaran matematika, pembelajaran IPS, pembelajaran PKN, dan juga pelajaran bahasa Indonesia. Yang awal mulanya madrasah hanya membahas tentang pendidikan agama seperti akidah akhlak, seperti fikih, Al-Quran, hadis, dan juga bahasa Arab. Nah, dengan langkah tersebut, dengan adanya beberapa modernisasi terkait pondok pesantren dan juga madrasah yang ada di Indonesia ini, semakin menambah eksistensi dari lembaga pendidikan, khususnya pondok pesantren dan juga madrasah. Nah, kalau kita berbicara tentang madrasah, sedikit saya cerita bahwasannya madrasah itu juga sudah mulai bertransformasi dan memiliki banyak cabang selain madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan juga madrasah aliyah. Nah, di suatu pondok pesantren itu juga terdapat yang namanya madrasah. Nah, biasanya itu dinamakan madrasah diniyah. Nah, madrasah diniyah itu digunakan untuk para santri untuk belajar ilmu umum. Jadi, siangnya untuk diniyah, lalu sorenya untuk pesantren. Kalau di salah satu contoh pondok pesantren seperti itu. Nah, kalau kita bicara sedikit tentang madrasah diniyah, di sekitar wilayah saya, di sekitar wilayah Boyolali ini, banyak sekali madrasah diniyah yang dikelola oleh Kemenak. Nah, madrasah diniyah ini menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya pendidikan anak, khususnya di bidang Islam. Karena apa? Karena adanya madrasah diniyah ini di setiap wilayah ataupun di setiap desa, itu memudahkan seorang anak untuk belajar agama lebih mendalam. Misal, katakan anak tersebut bersekolah di sekolah umum. Nah, akan tetapi dengan adanya madrasah diniyah itu di dalam suatu wilayah, akan menjadikan anak tersebut mendapatkan 2 pendidikan sekaligus, yaitu pendidikan umum dan juga pendidikan agama Islam. Nah, menilik dari adanya madrasah diniyah ini,
merupakan salah satu modernisasi yang ada untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang lembaga pendidikan Islam yang semestinya itu dianggap penting oleh banyak orang. Nah, oke guys, mungkin itu saja pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang pendidikan Islam yang ada di Indonesia dan juga lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dan bagaimana mereka tetap eksis untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat dan juga betapa pentingnya mempelajari pendidikan agama Islam di Indonesia. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.